niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan orang kita mah Pak, ini orang, bukan orang mana, orang Cipondo dah, jangan orang sini dah, orang Cipondo tempat saya ya. Kita ini kadang-kadang ibadah masih doyan iming-iming. Itu kita harus sadar yang begitu, masih doyan iming-iming. Nanti puasa ini nanti pahalanya segini, nanti puasa ini nanti pahalanya segini, nanti sholat ini nanti pahalanya segini. Memang itu jadi stimulus, daya tarik supaya kita senang ibadah. Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi, wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Wa qala aidan fi ba'di riwayatih, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah, dan juga yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, yang mudah-mudahan pada malam yang mulia ini kita sedang duduk di tempat yang mulia dan paling dicintai Allah, yaitu masjid, dengan niat yang baik dari rumah, semata-mata karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ittiba'an li sunnati Rasulillah, mengikuti sunnahnya Rasulullah dengan berjamaah. Apalagi kita lanjutkan dengan kegiatan yang baik yang tidak kalah pentingnya, yaitu thalabul ilm, sebagai modal intelektualitas kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga segala bentuk niat kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada Sayyidul Mawjud, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah saya bisa silaturahim kembali ke masjid yang kita cintai ini. Terakhir kalau nggak salah saya khutbah sholat gerhana kalau nggak salah waktu itu di sini, dan alhamdulillah bisa silaturahim kembali kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini jadi sebab Allah panjangkan usia kita, menjadi sebab Allah murahkan rezeki kita, sesuai dari mana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pengen umurnya berkah,
Orang yang ingin usianya diberkahi, dipanjangkan oleh Allah, dan juga rezekinya dimurahkan oleh Allah, salah satu wasilahnya adalah falyasil rahimah, sering-sering silaturahim, karena itu merupakan ta'abbud kepada Allah, tapi dalam bentuk hablum minan nas, orientasinya juga untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi sepintas saya dengar bahwa di masjid ini setiap ba'da maghrib malam Ahad itu dibahas tentang kitab Al-Hikam, ya, Pak. Itu salah satu kitab favorit saya waktu saya pesantren dulu, karena Al-Hikam itu yang ditulis oleh Al-Arif Billah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama yang bermazhab Maliki dan wafatnya di Mesir, ya, thariqahnya Syadziliyah, karena guru beliau bernama Imam Abul Abbas Al-Mursi, punya guru namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, yang kitabnya sekarang saya bawa. Jadi kalau ngaji biasa Al-Hikam itu ngaji cucu, nah ini langsung dedengkotnya, kalau bahasa Cipondo dedengkotnya thariqah Syadziliyah, yaitu Imam Abul Hasan Asy-Syadzili Al-Maliki Al-Hasani. Beliau dari Maghrib, bukan Maghrib sini sekarang, bukan, dari Maghrib Maroko, ya, Tilimsan kalau dulu itu, menulis buku judulnya Risalatul Amin, ya. Maka dari situ nanti turunlah doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran akhlak tasawuf yang diajarkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang awalnya dulu ingkar dengan ilmu ini. Dulu awalnya ingkar dengan ilmu ini karena dikata hurufat, karena dikata kultus. Nah itu sekarang terjadi yang begitu, Pak. Banyak yang terjadi begitu, ya, padahal ini doktrin yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengembangan dari hadis Jibril, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, bahwa engkau kalau beribadah seolah-olah karena melihat Allah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah, ka'anna dalam bahasa Arab maknanya tasbih, seolah-olah Anda melihat, bukan melihat benar, seolah-olah Anda melihat Allah. Kalau Imam Ghazali melatih kita salat khusyuk itu, Pak, kalau kita lagi salat khusyuk sendiri, datangkan orang yang sangat kita segeni, siapa misalnya, mertua, apa guru, suruh duduk berdiri di depan, liatin salat kita bagaimana. Itu melatih salat khusyuk yang betul-betul isbag, sempurna. Itu kira-kira begitu kata Al-Ghazali. Tapi bukan salat berarti linas untuk manusia, bukan. Seolah-olah Allah hadir di hadapan kita, melihat bagaimana kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tara fa innahu yaraka, karena mungkin kehidupan dunia kita terlalu banyak dan masih sampai ada di hati kita, sehingga kita sulit sekali membayangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang bersama kita, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Maka opsi atau pilihan dari Rasulullah, fa innahu yarak, yakinilah dimanapun kau berada, engkau beribadahnya model apa saja, Allah pasti melihat engkau. Jadi dalam kondisi apapun, maka potensi takwa akan terus meningkat dan potensi maksiat akan terus terkikis. Maka ulama menyimpulkan makna takwa itu bukan cuma sekedar imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat, kama qalahul khatib fi yaumil jum'ah, sebagaimana khatib menyampaikan pada hari Jumat. Tapi yang disebut takwa adalah merasa diawasi Allah fi kulli ahwal, selalu merasa diawasi Allah dalam setiap keadaan. Dalam istilah agama namanya muraqabah. Ada muqarabah, ada muraqabah, beda. Kalau muqarabah itu kitanya yang aktif, berusaha bahwa kita merasa selalu diawasi Allah. Tapi kalau muraqabah, Allahnya yang senang dengan kita, sehingga dalam hati ditanamkan bahwa kita ini selalu merasa diawasi Allah. Langsung Allah yang tanamkan dalam hatinya. Nah itu yang dimaksud muraqabah dan muqarabah. Ini doktrin ajaran Rasulullah, pengembangan dari makna ihsan. Tujuan dari akhir syariat adalah Anda itu merasa diawasi Allah, sehingga tidak merasa mampu ibadah, tidak merasa mampu berilmu, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Yang ada dalam benak Anda, wa khuliqal insanu dhaif, manusia itu potensinya pasti lemah. Semakin menuntut ilmu, semakin mengerti dirinya lemah.
Semakin menuntut ilmu, semakin mengerti dirinya jahil. Semakin menuntut ilmu, semakin mengerti bahwa dirinya tidak faham apa-apa. Maka puncak keberagaman adalah tidak mengakui apa-apa, karena semua potensi itu dari Allah. Maka ada taufik, ada khizlan. Taufik itu manusia diberikan kemampuan untuk taat. Kira-kira orang sekarang tahu nggak mana baik buruk? Ya pala tahu, karena sekarang informasi sudah semakin canggih. Bahkan kita bisa tolabul ilmi dari jarak jauh. Masa iya orang sekarang udah semakin canggih teknologinya, modernnya juga, hadorah peradaban manusianya juga semakin berubah. Maka pasti potensi intelektual, kemampuan dalam persoalan-persoalan agama itu mudah diakses. Tapi nggak semua orang tahu baik-baik buruk, dia tahu. Tapi nggak semuanya bisa mengerjakan yang baik dan menghindari yang buruk. Karena persoalan bisa mengerjakan yang baik dan menghindari keburukan, itu persoalan hidayah, itu persoalan hidayah dari Allah, bukan teori kampus, bukan teori ilmu. Kita tolabul ilminya boleh dengan kasab, belajar susah payah, datang ke guru, ya, dan seterusnya. Tapi persoalan-persoalan bagaimana Allah berikan kita mudah melakukan ibadah, mudah melakukan amal baik, mudah sedekah, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa saat ini banyak orang yang tahu bahwa fadilah salat berjamaah luar biasa. Tapi kira-kira nih semua ini pada datang ke masjid jamaah nggak? Nah, itu maksud saya, bahwa tidak semua orang yang tahu kebaikan bisa mengerjakan kebaikan. Itu potensi taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puncak keberagaman itu adab, akhlak. Itu yang paling penting. Kita sholat dengan akhlak, kita zikir dengan akhlak, kita baca Quran dengan adab, bersosialisasi dengan adab. Bagaimana mungkin Anda menganggap Anda bersyariat, Anda itu soleh di hadapan Allah, mulut Anda kotor, pandangan Anda kotor, hubungan Anda dengan sesama rusak, dengan seolah-olah Anda ini merasa lebih baik dari orang lain. Berarti ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak sesuai, tidak representatif terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin memahami agama, semakin memahami bahwa dirinya adalah dhaif. Itulah pesan Imam Abu Bakar Siddiq, al-ajzu anil idrok. Begitu kata beliau. Keterbatasan dalam mempersepsikan objek ilmu, pengetahuan, itulah sebetulnya hakikat manusia. Karena tidak ada manusia yang alim, tidak ada manusia yang kuat, tidak ada manusia yang cerdas. Semua itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia sadar, yang ada hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya akan bahas tentang bab yang ditulis di sini oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili tentang persoalan zikir. Zikir ini salah satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara etimologis atau lugotan bahasa, zikir artinya ingat. Fadzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Orang yang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ingat kepadanya. Orang yang senantiasa selalu mementingkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pentingkan urusan dia ketimbang hamba-hambanya yang lain. Ini timbal balik. Kita harus cerdas bagaimana bisa memikat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menarik rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dengan khudu. Khudu itu tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan teknis dan mekanisme yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama yang mengembangkan syariat ini supaya bisa kontekstual dengan zamannya. Ya, saya sering sekali Pak dapat pertanyaan, Al-Qur'annya kan begitu saja dari dulu, kenapa syariat harus mengikuti zaman? Lah memang iya. Karena ciri daripada Al-Qur'an itu sholih likulli zamani wal makan. Al-Qur'an itu harus representatif meskipun zamannya berbeda. Al-Qur'annya tidak berubah. Tapi pemahaman agama tentang kekinian, persoalan hukum-hukum kontemporer itu bisa disesuaikan sesuai doktrin yang ada di dalam Al-Quran. Jika begitu, maka Islam konteksnya apapun, persoalannya apapun, manusianya bagaimana, selalu bisa menjawab persoalan umat.
Makanya harus disodorkan kepada orang-orang yang faham. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Cuma ahli zikir di sini bukan ahli wirid. Ahli zikir di situ dimaksudnya al-ulama, orang-orang yang mengerti betul tentang bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis, bagaimana syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keilmuannya yang mutskin, yang mendalam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tapi secara terminologis, istilahan, banyak sekali pendapat ulama tentang zikir. Zikir itu kalau menurut Imam Ibnu Athaillah dalam Hikam itu ada 3 model. Satu, zikir dengan hati. Fabima rahmatin minallah wa ma bikum binikmatin faminallah wa ma bikum binikmatin faminallah. Kesadaran hati bahwa semua yang kita rasakan saat ini itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada potensi hati selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zikir dengan lisan. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, la haula wala quwata illa billah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Kalimatun thayyibah takhruju minal lisan. Kalimat-kalimat baik yang keluar dari lisan kita. Nah, yang ketiga, zikir dengan jawarih. Jawarih itu fisik kita. Semakin sehat semakin ibadah, semakin banyak ibadahnya. Semakin sehat semakin banyak taatnya kepada Allah. Semakin banyak rezeki semakin sedekahnya banyak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fisik ini digunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun jadi dalil bahwa kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bil jawarih, dengan fisik. Nah, banyak sekali ya, dalam Al-Quran juga banyak sekali, dalam hadis juga banyak sekali, karena memang inti dari ajaran Rasulullah adalah bagaimana kita ini bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati Pak, hati-hati. Ada satu kelompok ya, saya tidak tendensius kepada kelompok tertentu, tidak. Saya cuma mengatakan bahwa ada satu kelompok yang berkesimpulan bahwa ketika kita ibadah kepada Allah cukup hanya ingat, nggak perlu kita kaifiat praktek sholat, nggak perlu kita puasa. Nah, ini doktrin yang salah. Cukup ingat Allah sudah sholat. Ini ada, dan itu banyak, masih ada yang seperti itu. Dan ternyata ya, yang banyak yang kena faham-faham seperti ini itu anak-anak muda yang baru ingin belajar ya, karena itu nanti jadi objek sasaran mereka. Kita ingat Allah tapi kita sholat, kita ingat Allah tapi kita puasa, kita ingat Allah tapi ya kita haji, kita ingat Allah ya kita sedekah. Kalau ada yang ingat Allah meninggalkan syariat, berarti salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau inti daripada ajaran agama ini ingat, betul ingat, tapi bukan berarti tarkus syariah, meninggalkan syariat. Syariat ini tetap dijaga sampai akhir hayat kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, al-azkaru arba'ah. Zikir itu ada 4 tipologinya. Yang pertama, zikrun tazkuruh. Anda zikir, yang Anda ingat bukan Allah, tapi zikirnya, bukan Allahnya. Orang zikir, tapi yang diingat zikirnya. Kapan saya harus zikir? Bukan kapan saya harus ingat Allah. Ternyata nggak sadar nih manusia, dia zikir kepada Allah, tapi zikirnya tidak berefek kepada ihsannya itu, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan yang semacam ini, kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, fadzikrul awal hazzul awam. Zikir yang model pertama ini biasanya banyak terjadi di kalangan orang-orang awam. Mungkin salah kaifiat, mungkin salah tata cara, atau mungkin sulit memahami apa sebetulnya esensi daripada zikir itu, sehingga yang dia ingat, saya harus zikir saja, bukan saya harus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui zikir. Ini yang disebut allazi tatrudu bihi al-ghaflah. Semakin zikir bukan semakin kuat, semakin zikir semakin ghaflah, semakin zikir semakin lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Pak, hati-hati. Jadi ada orang zikir kadang diselewengkan oleh setan, masuk di situ. Yang dia ingat bukan Allahnya, tapi yang dia ingat zikirnya.
Zikir itu nanti hitungannya bukan Allah, tapi masih Allah. Ya. Yang ada bukan ingat Allah, tapi ingat kepada itunya, bukan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang setan tuh cantik sekali main dalam hati manusia. Dia bisa mengaku-ngaku malaikat, ya tasyakal, bisa berubah-ubah. Setan itu bisa melencengkan orang yang sudah punya niat kuat ibadah, di tengah-tengah ibadahnya diselewengkan oleh setan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu ada verifikasi ilmu untuk membedakan mana bisikan setan, mana bisikan syahwat, mana bisikan malaikat, mana bisikan Allah. Kita kan nggak sekali dua kali dengar Pak di Indonesia, orang habis sholat tahajud katanya dibisikin malaikat, disebut katanya Anda ini penerus Nabi Muhammad. Akhirnya pagi-pagi ngaku jadi Nabi baru, padahal habis sholat tahajud loh Pak, berbuat baik. Nah itu Allah bukan yang menyelewengkan, bukan, setan masuk di situ. Kenapa? Sulit memverifikasi mana doktrin dari Allah, mana khatir dari Allah, mana khatir dari malaikat. Yang malaikat dia simpulkan dari Allah. Akhirnya apa? Saya Al-Masih katanya, saya penerus syariat Nabi Muhammad, saya nggak ada syariat baru, cukup melanjutkan saja, jadi saya yang ke-26. Wal-iyazubillah min zalik. Disinilah pentingnya ada verifikasi. Alat verifikasi itu ilmu, untuk bisa membedakan mana ajakan syahwat, mana ajakan setan, mana ajakan malaikat, mana ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ma takhafuhu minal ghaflah. Jadi yang ada, yang terbenak dari orang yang zikir kepada Allah, yang dia ingat zikirnya, kapan saya harus zikir, bukan esensinya. Kapan saya harus zikir, kapan saya harus ini. Tapi bukan berarti Bapak harus tinggalkan kebiasaan yang udah baik ini Pak. Jangan ditinggalkan, jangan. Cuma harus dibetulin aja, didandanin, bukan ditinggalkan. Saya kasih contoh. Kita udah istiqomah baca astaghfirullahalazim setiap hari nih, karena emang itu dipesan Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi atamarrah. Dalam riwayat lain 70 marrah. Saya istighfar kepada Allah setiap hari 70 sampai 100 kali. Bagaimana mungkin orang yang sudah maksum masih mau beristighfar kepada Allah, tapi kita yang tidak maksum tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga jadi dalil bahwa istighfar tidak perlu Anda maksiat dulu. Kan ada orang yang mengatakan, saya kan nggak berbuat maksiat Ustaz, ngapa harus tobat? Taubat itu ibadah, nggak perlu Anda maksiat dulu baru taubat. Taubat itu kebiasaan anbiya dan mursalin untuk tahapan awal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hakikat manusia itu lalai dan lupa. Lalai dan lupa inilah yang sebetulnya harus dibersihkan dengan wasilah taubat, ya, dengan wasilah taubat itu. Maka taubat ini dijadikan sebagai suluk perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa bantah tuh orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Adam, nabi-nabi terdahulu itu mereka melakukan dosa. Itu dibantah oleh ulama-ulama kita. Biasanya para orientalis itu, ya, nabinya aja berbuat dosa, bagaimana hambanya, begitu tuh. Nabinya aja berbuat kesalahan, nggak patuh sama Allah, bagaimana umatnya gitu. Nah ini banyak yang memframing seperti ini. Akhirnya kita tidak percaya dengan kemaksuman para nabi dan Rasul yang sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini harus kita pahami bahwa taubat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah istiqomah nih Pak, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Boleh nggak astagfirullah doang, al-azimnya nggak ada? Ustaz, kalau di hadis adanya astagfirullah doang, nggak boleh pakai al-azim. Saya sering Pak ditanya begitu. Ustaz, kalau di hadis bolehnya begini nih, selawat nih, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak boleh pakai sayyidina. Ya. Nah kita nggak bisa membedakan mana ibadah yang agak ketat, mana ibadah yang agak longgar. Bisa nggak diverifikasi? Fahmul hadisnya bagaimana? Memahami hadisnya. Kalau pas salah sholat, Nabi nggak perlu ditanya sahabat, langsung ngasih tahu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi kalau soal salawat, Nabi kudu ditanya dulu, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?
bagaimana kami berselawat kepada engkau. Kenapa Nabi kudu nunggu ditanya dulu baru jawab? Itu jadi dalil bahwa selawat ibadah yang banyak kelonggaran di dalamnya. Tidak seperti sholat. Kalau sholat 5 waktu itu ma'ulima minaddin biddaruroh, tidak boleh berbeda dalam konteks yang usuliyah. Tapi syarat rukun beda nggak kira-kira Hambali Syafi'i? Beda. Syarat rukun kira-kira Hanafi dengan Maliki berbeda nggak? Berbeda. Apakah berbeda ini kemudian membuat mereka tidak sampai ke Allah? Enggak. Yang salah itu kalau salat maghribnya 5 rakaat. Karena nggak dari zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan tetap 3. Mau Hanafi, Maliki, Syafi'i tetap maghribnya 3 rakaat. Tapi persoalan bagaimana syarat rukunnya itu nggak pernah dijelaskan spesifik oleh Allah dalam Quran dan oleh Rasulullah dalam hadis. Akhirnya ulama masuk di situ untuk menafsirkan, menjelaskan. Yang punya otoritas untuk menjelaskan adalah orang-orang yang menggeluti ilmu itu. Jadi mengikuti faham ulama berarti mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti tidak mengikuti Rasulullah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim, iza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajrani. Kenapa Nabi bilang begini? Nanti ada dari umatku ulama-ulama yang hebat, yang cerdas, merekalah yang meneruskan perjuangan saya tentang masalah persoalan ilmu, mencerdaskan umat-umatku sampai akhir zaman. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, saya mengutip Ibnu Athaillah aja meskipun di sini dijelaskan juga, ya, kebiasaan yang baik jangan ditinggal, Pak. Ini Bapak udah biasa istighfar setiap hari, tapi belum khusyuk, dan belum bisa betul-betul connect, ingat kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, terus saja istiqomah sampai Allah berikan. Jadi nggak perlu ditinggalkan, jangan atarku kulluh, jangan ditinggalkan seutuhnya, tinggal didandanin. Diberesin bagaimana caranya. Apa cara awalnya? Niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan orang kita mah Pak, ini bukan orang mana, orang Cipondo dah, jangan orang sini dah. Orang Cipondo tempat saya. Ya. Kita ini kadang-kadang ibadah masih doyan iming-iming. Itu kita harus sadar yang begitu. Masih doyan iming-iming. Nanti puasa ini, nanti pahalanya segini. Nanti puasa ini, nanti pahalanya segini. Nanti sholat ini nanti pahalanya segini. Memang itu jadi stimulus, daya tarik supaya kita senang ibadah. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan? Karena biasanya orang yang seorang anak yang sholatnya tiap hari rajin, itu biasanya dipersen sama babanya. Nanti besok puasanya full ya nak, nanti duitnya yang merahan. Oh iya, saya bukannya sampai isya ya Pak. Tuh saking girangnya. Nah itu levelnya level tufulah sebetulnya. Jadi semakin faham, maka yang begitu terkikis tuh. Jadi murni ibadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak salah Pak, kita mengharapkan pahala dari Allah, tidak salah, tidak. Tapi yang paling perfect adalah bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan akhirnya adalah litolabi mardotillah, karena yang kita cari selama ini adalah keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bapak yakin nggak yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran itu pasti dipenuhi? Karena tadi dibaca sama imam, innallaha la innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin ingkar janji. Ketika kita yakin Allah tidak mungkin ingkar janji, kenapa motivasi ibadahnya masih pahala? Berarti ragu dong. Kalau kita yakin bahwa Allah nggak mungkin ingkar janji, nggak usah dipikirin yang itunya. Fokus saja ta'abud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita iman kepada Allah, yes. Amanta billah, na'am. Anda iman ke Allah? Iya. Anda iman ke malaikat? Iya. Anda iman ke kitab-kitab Allah? Iya. Anda iman ke hari akhir? Iya. Anda iman qada dan qadar? Diam dulu. Enggak semua orang kuat menahan qada dan qadar Allah. Kalau hari ini ternyata gaji kita yang kita terima cuman segini, banyak berkebutuhan lagi, habis ngomel-ngomel yang di rumah ini. Diterima sih diterima, masuk kantong, tapi masih ada bahasa begini nih, ya alhamdulillah dah, alhamdulillah tapi make ya, nah takdir alhamdulillah,
Itulah. Maksud saya begini Pak, teknisnya. Syukur itu totalitas. Makanya kadang-kadang kita ini nggak pernah tembus, nggak pernah betul-betul yakin dengan itu. Padahal itu semua sudah diatur Allah. Jadi kita ini pengennya gaya kita atau gaya Allah kira-kira. Kalau kita iman kepada Allah, apa saja urusan dunia selesai urusan Bapak tuh dengan dunia. Artinya apapun bagian Bapak di dunia, mau Bapak sungguh-sungguh atau tidak, mau Bapak peduli atau tidak dengan urusan dunia, kalau itu sudah bagian kita dari Allah dan kita yakin semua yang kita dapat dari Allah, kita nggak pernah khawatir soal itu. Yang kita khawatirkan adalah ketika Allah nggak kasih kita kesempatan ibadah, jadinya maksiat. Yang kita khawatirkan adalah ketika Allah nggak kasih kita kesempatan untuk bisa sedekah, jadinya maksiat. Itu yang harus kita khawatirkan. Urusan dunia beres saja udah. Saya ikhlas ridho, bagiannya seperti apa. Barusan kayaknya saya dengar berita yang di Sulawesi itu Pak, yang ibu ngeracunin anaknya terus gantian dia bunuh diri. Itu cuman gara-gara apa Pak? Utang. Bunuh dirinya dosa besar, kemudian punya utang juga. Nulis surat ke suaminya, lu lunasin ya, gue pergi dulu sama anak lu, begitu. Dia pergi dulu. Nah ini kan cara yang bukan diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah benci sekali orang membunuh dirinya sendiri. Karena itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala membunuhnya. Kenapa? Karena urusan duniawi. Dunia kalau sudah masuk di hati, jangankan orang lain, saudara sendiri itu bisa jadi musuh kita kalau sudah dunia masuk ke dalam hati. Waliyazubillah min zalik. Maka kata Imam Abul Hasan, mohon maaf Pak, ini Imam Abul Hasan Asy-Syadzili seorang waliullah sufi tapi kaya raya. Kira-kira kalau sekarang mobilnya Pajero lah, atau Fortuner lah yang pajaknya tahunan 8 juta 10 juta lah kira-kira begitu. Tapi apa kata beliau? Ad-dunya fi aidina. Dunia hanya ada di tangan. Kapan saja saya lepas bisa. Jadi nggak ada di hati, adanya cuma di tangan. Kapan saya saja lepas bisa. Allah pengen ambil silakan. Yang bahaya kalau sudah masuk ke dalam hati kita. Wal iyazubillah min zalik. Jadi tipsnya adalah Bapak terus istiqomah. Saya kayaknya pernah, waktu pertama saya kemari, saya pernah kasih tahu amalan dari beliau ini untuk Bapak bisa menetralisir kalau ada ajakan-ajakan syahwat dan setan yang masuk ke hati itu. Biasanya kita kan kalau ajaran Al-Quran, ya, kalau kita pengen betul-betul berlindung kepada Allah, fasta'iz billah. Ya, kita mohon pertolongan kepada Allah. At-tahassunu anisyaiton. Minta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Itu nanti setan kabur Pak. Tapi nanti Bapak melangkah ke sono, dia datang lagi. Jadi setan tuh nggak mudah putus asa. Lah kitanya yang putus asa. Terbalik. Terus akan digoda karena kerjaan dia itu doang, hidup nggak ada yang lain. Nggak ada setan gawe yang lain, kerja kredit, nge-grab, nggak ada. Tugas dia cuma satu, menggoda manusia biar melenceng dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja udah. Maka baca ayat Quran yang diajarkan, subhanal malikil khallaq, iya sya'yuzhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Ayat-ayat ini ayat yang paling ditakuti oleh setan. Nah kalau Bapak paham tentang praktisi ruqyah itu banyak sekali itu ya, ruqyah itu. Sebetulnya itu mah setan yang nyata, setan yang nggak nyata, setan yang nyata juga kabur. Ya, cuman kebanyakan sekarang setannya yang nyata bukan yang nggak nyata. Ya, ini waliyazubillah min zalik. Jadi istiqomahkan saja, karena ucap lisan kita sudah baik nih, sudah baik. Lisan kita sudah baik, mengucap istighfar, mengucap selawat, mengucap hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua, tazkuru bihi, zikir. Tazkuru bihi, yang Anda berzikir bihi dengan zikir itu supaya eling saja, ingat. Ini tahap kedua nih. Kalau tadi kan yang dia ingat zikirnya. Kalau yang ini yang dia ingat, sudah mulai ingat kepada persoalan-persoalan akhirat, sudah mulai. Immal azab, yang dia ingat adalah bagaimana nanti Allah mengazab hambanya, bagaimana Allah memberikan nikmat hambanya di akhirat, begitu kan? Kemudian ada lagi wa imma al-qurb, bagaimana cara Allah itu dekat dengan kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan bahwa fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
immal bu'du, atau jauh. Allah semakin jauh dari kita. Yang dikhawatirkan itu, ya Allah, saya zikir kepadamu, saya ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an bahwa orang yang berbuat baik, beramal soleh, beriman kepada Allah, surga nanti jaminannya. Orang yang berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, neraka nanti jadi jaminannya. Bagaimana Allah bisa sangat dekat dengan hambanya, Allah bisa juga sangat jauh dari hambanya. Nanti yang teringat itu tuh, sehingga mulai timbul rasa takut, khauf, rasa takut dalam hati, khauf, ketika dia mulai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, nah kamu itu baru tahap awal, Pak. Tahap awal itu aja baru takut kepada Allah, takut. Kan ada orang yang rada-rada berani, ada. Udah nggak merasa malu lagi bermaksiat di muka umum. Udah nggak merasa malu lagi nggak sholat. Udah nggak merasa malu lagi tidak berpuasa. Bahkan itu tengah hari, siang-siang. Kenapa? Rasa malunya itu udah nggak ada, udah dicabut oleh Allah Subhanahu. Maka bersyukurlah kalau kita belum ibadah masih ada rasa gundah. Pernah Pak merasakan begitu? Kayaknya belum sholat nggak enak, nggak tenang gitu. Kayaknya belum tenang. Kayaknya kita belum wudu, belum tenang. Itu berarti masih ada iman, merasa malunya dalam hati. Ini ada orang ninggalin ibadah biasa aja, gundah enggak, risau tidak. Yang begini tanda-tanda hatinya dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda gelap. Wal iyadzubillah min zalik. Jadi ada rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, makna takwa di dalam Al-Quran kan ada 3. Tahap yang pertama, makna takwa itu takut kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah kamu meragukan yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah nanti yang akan membalas ibadahmu, Allah nanti yang akan membalas keburukanmu ketika kamu melakukannya di alam dunia ini. Nah yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, zikrun yazkuruka mazkuratin arba'ah. Zikir yang engkau zikir itu malah mengingatkanmu kepada 4 hal. Yang pertama, al-hasanatu minallah, kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasai'at min qibali nafs, kejelekan yang datang dari syahwat. Wa min qibalil adu, kejelekan yang datang dari setan. Ini ada 3. Wa in kana Allahu wal khaliq laha, meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan mereka semua, termasuk yang menciptakan setan. Yang terakhir, warabi'u zikrun tazkuru bihi wa huwa zikrullah abdah wa laysa lil abdi. Jadi efek yang keempat, semakin berzikir semakin ingat kepada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Baru timbul yang ketiga setelah hauf, apa Pak? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya ditakdirkan jadi orang baik. Alhamdulillah saya ditakdirkan berjamaah. Alhamdulillah saya ditakdirkan thalabul ilmi. Alhamdulillah saya ditakdirkan bisa sedekah subuh. Alhamdulillah saya ditakdirkan menjadi orang yang digunjing, bukan menggunjing orang lain. Alhamdulillah saya ditakdirkan menjadi orang yang husnuzon, bukan orang yang suuzon kepada orang lain. Jadi yang timbul rasa syukur, syukur setelah takut timbullah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah syukur kepada Allah, nggak pernah merasa dia beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya datang dari Allah. Sehat dari Allah, bisa melihat karena Allah, bisa mendengar karena Allah, tangannya bisa takbir mengangkat tangan karena Allah, bisa sujud kepalanya karena Allah, bisa duduk iftirash, duduk di antara 2 sujud karena Allah, bisa salam karena Allah. Ketika semua sudah dari Allah, maka tidak pantas mengaku bahwa itu amalnya, tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ada adalah ashkurullah azza wa jalla, saya bersyukur atas nikmat bisa diberikan kemampuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bahwa setiap aktivitas kita ini, mau Bapak sholat, mau Bapak puasa, mau Bapak silaturahim, mau Bapak sedekah, atau aktivitas yang orientasinya taat kepada Allah, intinya semua adalah ingat kepada Allah. Kalau zikir itu tidak berefek kepada kesolehan pribadi, maka berarti ada yang kurang pas. Caranya seperti apa? Maka ikutilah bagaimana cara Rasulullah SAW
dan yang diajarkan para sahabat terus sampai para ulama yang mengajarkan kita bahwa niat itu penting dari setiap amal. Perbaiki niat, karena niat menentukan arah amal kita kepada siapa, kepada Allah atau kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan Pak, kalau ngukur usia, Masya Allah, kita nggak tahu kalau ngukur usia, karena itu termasuk sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita semakin bersyukur kepada Allah, tidak ada yang berharga di alam dunia ini kecuali satu, kemampuan untuk taat ibadah kepada Allah, nikmat iman dan Islam yang dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kadang-kadang yang kita khawatir Pak, besok nih kita bangun tidur, ini ternyata malam tidur nih, ini bangun tidur, masihkah iman ada di hati kita? Nah itu yang gak ada jaminan, gak ada. Maka kata Nabi, jangan pernah kata Nabi dan juga para ulama mengatakan, tidak ada jaminan Anda lebih baik dari orang lain kecuali para nabi dan rasul. Kenapa? Sekarang kita bisa jadi orang taat, besok bisa kebalikannya, karena semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada itu saling menasehati, saling mengajak untuk bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dirangkul. Coba kira-kira kalau kita dakwahnya, kita pengen ke Masjid Al-Hikmah nih, ada orang di pinggir jalan Pak, kagak sholat, ini kita mau sholat maghrib, terus kita bilang begini, sholat, kagak sholat lu, duduk doang lu. Sebetulnya ajakannya bener nggak itu? Bener, caranya yang salah. Yang ada aja nggak nyampe masjid karena keburu bengap duluan, digebukin. Caranya bener nggak? Bener kan? Bener. Itu maksudnya kita ini menasehati juga ada kaifiatnya, ada mekanismenya. Bagaimana Rasulullah nggak akan menjadi seorang pendakwah yang sukses kalau Rasulullah tidak menggunakan uswah yang baik itu. Maka modal utama kesuksesan Rasulullah adalah di dalam dirinya ditanamkan oleh Allah uswah yang baik, keluhuran hati yang baik, kemudian juga personalitas kemanusiaan yang luar biasa. Inilah yang kemudian mengharumkan nama Rasulullah. Di situ rahasianya kenapa disebut nama Muhammad dari kakeknya Abdul Muthalib. Sebetulnya kalau dalam kitab-kitab dulu namanya Ahmad, tapi kakeknya dapat wahyu dari Allah dikasih nama Muhammad. Muhammad dalam bahasa Arab artinya manusia yang selalu dipuji, isim maf'ul mudha'af, manusia yang selalu dipuji-puji, sampai sekarang terbukti bahwa Nabi Muhammad dari seluruh penjuru dunia tidak ada yang pernah berhenti memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, Allah ampuni segala dosa dan juga kesalahan-kesalahan kita, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah jaga, Allah pelihara keluarga kita daripada hal-hal yang kita tidak inginkan, Allah berkahi masjid kita ini, Allah berkahi jamaah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.